hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Jemaat tetap dalam posisi saat teduh dan persiapkan hati kita. Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengarkanlah panggilan firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya.
Ibadah kita dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Amin. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pujilah Allah Sang Pencipta kita bersama dengan segenap isi semesta. Kita memuji Dia. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Naik aring di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita nyanyikan nyanyian yang baru bagi Allah kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Oh, bersoraklah seluruh dunia. Oh, tinggikanlah Yesus Raja kita. Oh, bersoraklah seluruh dunia. Oh, tinggikanlah Yesus Rajamu. Kami memuji Engkau Tuhan Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna dan sempurna. Ada
duduk kembali. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Jemaat yang terkasih, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa yang telah kita perbuat dan memohon pengampunan daripadanya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang memohon pengampunan-Mu atas segala dosa yang telah kami perbuat. Kami rindu ya Tuhan untuk disucikan dan dikuduskan. Kiranya Engkau yang berkenan tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan dengarlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat ke-9 hingga ayat yang ke-10, dan berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih setia Tuhan yang teramat besar telah dinyatakan melalui penebusannya di atas kayu salib. Mari bangkit berdiri, kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama kita katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk jemaat terkasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah atas kami. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Kami mau datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan
Mari kita menyatukan hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Karena kami boleh membawa hati dan pikiran kami datang di hadapan-Mu. Bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan pada pagi hari ini. Itulah gambaran hati kami yang kami mau letakkan di tangan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan pada pagi ini. Mengingatkan kami sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan di tengah zaman ini. Bukan hanya sekedar menjalani secara rutinitas, namun terlebih lagi kami boleh menjalaninya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, menghasilkan buah dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, firman-Mu yang menyapa terlebih dahulu hamba-Mu, juga boleh menyapa setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman itu boleh tinggal dalam hati kami, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran itu. Ini doa kami Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang sempurna itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, bagaimana di dalam kehidupan kita untuk bisa melekat di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kehidupan kita akan berbuah lebat. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal ke-15 ayat pertama sampai ke-8. Saya akan membacakan bagian ini untuk setiap kita yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua pertanyaan refleksi yang ingin saya lemparkan untuk kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertanyaan yang pertama adalah, sudah berapa lama Anda menjadi orang percaya?
Dan apakah Anda bangga? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya dan apakah kita bangga? Saudara, saya rasa kita bisa menjawabnya pribadi masing-masing. Ya. Saya menjadi orang percaya ketika saya duduk di sekolah dasar. Satu pemahaman yang saya imani bahwa ketika kita ikut Yesus dan kita mengaku dengan mulut bibir kita, maka itulah konteks daripada orang percaya itu. Saya bangga menjadi orang percaya. Bahkan di dalam perjalanan hidup saya juga bangga. Ada banyak pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita setelah menjadi orang percaya. Saudara, masing-masing kita bisa menjawab pertanyaan refleksi ini. Tetapi pertanyaan yang kedua, ini akan jauh lebih sulit untuk kita jawab. Yaitu sudah berapa lama Anda menjadi murid Kristus? Dan apakah Tuhan bangga dengan kita? Sudah berapa lama kita menjadi murid Kristus? Karena konteks seorang murid itu bukan sekedar percaya, tetapi kehidupannya adalah kehidupan yang sehari-harinya dijalani bersama dengan Kristus itu. Dan bukan berbicara soal kita sebagai murid itu, tetapi berbicara soal Allah. Apakah dia bangga kita menjadi muridnya? Saudara, pertanyaan yang kedua ini terus saya gumulkan di dalam kehidupan sampai hari ini. Satu pertanyaan yang menuntut totalitas kehidupan saya sepenuhnya untuk berjalan bersama dengan Kristus. Dan pada akhirnya Kristus bangga ketika saya dipanggil pulang. Hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 tadi, bukankah di sana kita melihat bahwa kebanggaan Tuhan atas diri kita itu didasarkan pada yang namanya sebuah relasi yang intim. Relasi dengan Dia yang menghasilkan buah untuk kemuliaannya dan membuat kita layak disebut murid Kristus. Perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ini adalah kebanggaan Tuhan. Ketika mendapati setiap orang percaya itu layak disebut murid. Bukan dari ukuran kita, tetapi dari ukuran Allah itu. Saudara, sebagai orang percaya yang sudah mengalami karya keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan, maka Tuhan itu menuntut kita seumur hidup untuk mengasihi Dia setiap waktu. Untuk mendengarkan firman-Nya sebagai sumber kehidupan spiritual kita. Karena tanpa firman Tuhan itu, kita menjadi kering. Transformasi pertobatan kita, saudara, itu melibatkan seluruh pikiran, hati kita, yang terus-menerus kita kerjakan sampai kita kembali kepada Sang Pencipta itu. Saudara, pagi ini kita akan melihat tuntutan Tuhan itu. Tuntutan yang diberikan kepada setiap orang percaya agar kita layak disebut murid Tuhan dan memuliakan namanya. Hal pertama yang harus kita lihat adalah bahwa kita sebagai murid itu tinggal di dalam Kristus. Saudara, dari 8 ayat yang
dicatat oleh Injil Yohanes ini. Di sana kata tinggal itu muncul beberapa kali, diulang-ulang. Nah, pengulangan ini bukan karena Yohanes ini kekurangan kata. Bukan karena Yohanes ini tidak tahu apa yang dibicarakan. Tetapi justru pengulangan ini mengisyaratkan ada sesuatu yang penting di dalamnya dan perlu diperhatikan. Yang tidak lain adalah sebuah relasi. Relasi yang benar tentunya. Bukan sekedar relasi, tetapi relasi yang benar. Saudara, untuk memperjelas frasa yang diulang ini, Tuhan Yesus memakai sebuah analogi untuk menjelaskan kata itu, yaitu hubungan pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya. Saudara, bangsa Israel itu seringkali di dalam firman Tuhan itu disebut sebagai kebun anggur miliknya Tuhan. Kebun anggur kesayangan Tuhan. Namun sayangnya di sana kita mendapati bahwa bangsa Israel ini gagal untuk percaya kepada Tuhan. Saudara bisa membaca di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Yeremia 2 ayat 21 maupun Hosea 10 ayat 1. Jelas sekali bahwa bangsa Israel yang digambarkan sebagai kebun anggur ini tidak mencapai daripada apa yang Tuhan kehendaki. Bangsa ini gagal mengenali Yesus sebagai anak Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, berita inilah yang ditekankan di dalam Injil Yohanes. Saudara, Injil Yohanes berbeda dengan ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil yang lain itu mencatat secara historis sejarah daripada Tuhan Yesus. Tetapi Injil Yohanes itu mencatat poin-poin penting sepanjang kehidupan Tuhan Yesus yang ingin ditekankan. Pendengar daripada Injil Yohanes ini adalah orang-orang percaya mula-mula. Dan orang-orang yang belum percaya tetapi mereka berusaha untuk mencari kebenaran di tengah banyaknya agama-agama yang bermunculan pada saat itu. Sehingga kalau boleh saya katakan bahwa tujuan daripada Injil Yohanes ini berfokus memperkenalkan Yesus Kristus anak Allah itu sebagai Tuhan yang benar. Maka di dalam Injil Yohanes kita melihat ada 6 perkataan ego emi yang mengarah kepada dirinya. Baik sebagai roti hidup, pintu, kemudian gembala, ditambah lagi pokok anggur, ditambah lagi juga raja. Dan salah satu itu dicatat di dalam Wahyu. Pasal 1 ayat ke-8. Alfa dan Omega. Yang ditulis oleh penulis yang sama, Yohanes. Penekanannya adalah setiap orang terarah dan tertuju kepada satu pribadi yang bernama Yesus, anak Allah yang hadir berinkarnasi di dalam tubuh manusianya. Dan itulah yang diperkenalkan oleh Yohanes ini. Maka tidak heran ketika salah satu bagian yang diperkenalkan Yohanes ini, di sana dicatat perkataan Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar itu. Kegagalan bangsa Israel menjadi satu alasan bagi Tuhan untuk memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Benar di sana ditulis bahasa aslinya itu memakai kata aletinos, yang berarti benar, yang sesungguhnya. Ini merupakan lawan daripada mirip benar atau yang seperti benar.
Benar bukan sekedar lawan daripada palsu yang relatif mudah untuk dibedakan. Saya percaya setiap ibu-ibu itu suka belanja. Suka belanja, dan apalagi kalau kalangan menengah ke atas gitu ya. Maka kita mengenal istilah barang-barang yang branded gitu ya. Banyak barang-barang branded di sekitar kita. Ya. Jadi barangnya ini terkenal, tetapi juga mahal. Ya. Nah uniknya, di dalam perdagangan, barang yang branded ini seringkali ditiru. Ya. Jadi misalnya, kalau kaum bapak suka belanja jam gitu ya, Rolex gitu ya. Maka Rolex itu harganya puluhan juta. Ya. Kalau kita searching di internet gitu ya, itu mungkin paling murah itu ya adalah yang 40-an juta gitulah ada. Tapi bisa sampai ratusan juta. Tapi kalau kita beli di Glodok ya, KW gitu ya, wah itu bisa cuman berbunyi ratusan ribu aja. 200.000 ada Rolex ya. Ya, seperti itu. Nah tentunya ini menjadi bahan pemikiran ya. Bahwa sesuatu yang original, yang asli itu, yang benar itu seringkali mudah sekali dipalsukan. Penggunaan kata aletinos di dalam Yohanes 15 ini, itu sejak awal itu juga ditulis di dalam prolog Injil Yohanes itu. Yohanes 1 ayat 9. Bahwa terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia ini. Jadi terang yang sungguh-sungguh. Juga muncul di dalam Yohanes 6 ayat 32. Yesus mengatakan bahwa Bapakku memberikan kamu roti yang benar. Surat Paulus pun di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 juga bernada yang sama ya. Menggunakan istilah alethenos ini. Bagaimana kamu berbalik dari Allah-Allah, dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, kebenaran sejati inilah yang ditawarkan oleh Tuhan bagi para pendengarnya pada saat itu. Orang-orang Yahudi menyadari bahwa kehidupan iman mereka sedang dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan menawarkan ini dan merujuk kepada dirinya sendiri, Sang Logos yang telah menjelma menjadi manusia. Tetapi ironisnya mereka menolak, bukan sekedar menolak, tetapi menyalibkan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengenali pribadi yang benar atau alitenos ini menjadi satu tuntutan mutlak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan di sini dibutuhkan penerangan daripada Roh Kudus yang membuka hati pikiran setiap kita orang percaya untuk mengenal sang kebenaran itu. Yang berarti benar-benar sejati. Dan implikasinya yang lain itu mirip atau seperti benar adanya. Tetapi bukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara, hari-hari ini kita diuji untuk mengenali sang kebenaran yang sejati itu. Alitenos yang sejati. Hari ini kemudahan ibadah secara online yang bisa kita ikuti di mana saja dan kapan saja. Menghadirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ditawarkan oleh para pengkhotbah pembicara. Dan kita mudah untuk mendengarkan. Apakah kita mengikutinya?
atau kita secara kritis melihat kebenaran di dalamnya. Saudara, sangat mudah kita mengakses khotbah-khotbah di saat-saat ini ya. Mulai dari hamba-hamba Tuhan papan atas sampai papan bawah, saudara. Kita bisa akses semua. Oh, hamba Tuhan yang ini enggak enak khotbahnya. Kita tinggalin. Dari pembukaannya sudah langsung tahu, ganti, beralih. Ini baru pembicara top. 2 jam pun enggak akan ngantuk. Kita ikuti di sana. Tetapi apakah kita mencermati isi konten yang diberitakan dan itu kemudian kita bergaul di dalam kebenaran firman Tuhan yang disajikan itu? Sudah berapa banyak setiap kita merindukan kebenaran-kebenaran firman yang ringan, yang tidak mengoreksi kehidupan dosa-dosa kita. Yang sering kali kita menutup telinga kita karena perkataan firman Tuhan itu terlalu pedas, menyakitkan. Kita lebih suka ada hamba-hamba Tuhan yang melawak di sana. Kalau dalam bahasa sekarang dikatakan ngawur seperti itu. Otoritas Alkitab diselewengkan dan digantikan dengan pengalaman-pengalaman iman. Sehingga banyak bermunculan orang-orang yang dikatakan fasih lidah untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita bergumul di dalam kehidupan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iman kita. Dan tentunya kita kembali kepada firman Tuhan yang menawarkan kebenaran di dalamnya, yaitu pribadi Logos, Yesus itu. Apakah kita menyadari bagian ini? Kemajuan teknologi juga menggeser iman kita, bukan? Menggeser Alkitab ini untuk tidak lagi menjadi satu-satunya pijakan yang memperkenalkan Logos Alitenos itu. Kita bisa bertanya kepada teknologi yang lebih modern hari ini. Mbah Google misalnya. Kalau perlu apa-apa seputar iman, tanya aja ke Mbah Google. Tinggal searching aja. Muncul di sana. Dan itu kita caplok, kita adopsi, bahkan kita tidak tahu kebenarannya. Saudara, kebenaran firman Tuhan melalui analogi pokok anggur yang benar ini sangat jelas bahwa Tuhan menuntut kita untuk tinggal di dalam Kristus yang benar itu. Bukan sekedar memiliki relasi, tetapi relasi yang sungguh benar adanya. Sampai pada akhirnya, setiap kita melekat erat di hati Tuhan. Saudara, ini hal pertama yang dituntut oleh Tuhan. Dan kita boleh memeriksa apakah Alitenos itu hadir dalam hidup kita. Kedua yang dituntut oleh Tuhan adalah kerelaan menjalani proses pemurnian Allah. Saudara, setiap kita yang sudah tinggal di dalam Dia, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak secara otomatis kita bebas dari pergumulan. Kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita bisa tergelincir setiap saat, jatuh jikalau kita tidak waspada. Kita membutuhkan proses pemurnian dari Tuhan sendiri yang digambarkan dalam relasi pokok anggur yang benar ini. Digambarkan di sana ada 2 jenis ranting. Ranting yang pertama tidak berbuah dan jelas sekali endingnya.
dipotong, dibuang, dicampakkan. Dikumpulkan orang, dicampakkan dan dibakar di sana. Tidak berguna ranting seperti ini. Tetapi konsentrasi daripada Tuhan Yesus justru kepada ranting yang berbuah. Ranting ini mengalami proses pembersihan. Bila didapati ada kotoran yang melekat pada dirinya. Dan tentu kita menyadari bagi kita yang suka tanaman. Ketika membersihkan kotoran yang melekat pada ranting ini, saya yakin akan mengakibatkan luka pada ranting itu. Namun pembersihan ini perlu dilakukan untuk kebaikannya. Firman Tuhan mengatakan supaya apa? Supaya ranting ini bisa menghasilkan buah yang optimal. Saudara, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Kebenaran yang Tuhan beritakan kepada kita. Supaya setiap kita punya relasi yang benar itu. Dan siap untuk di dalam menjalani proses yang namanya pembersihan itu. Pemurnian itu. Mungkin di dalam bahasa teologinya kita mengenal istilah sanctification. Itulah yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saya akan terus mengalami bagian ini sampai kita pulang ke rumah Bapa kita di surga. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi di sana masalahnya tidak semua orang rela juga untuk dibersihkan. Menjadi orang Kristen yang setiap hari, setiap minggu datang mendengarkan firman Tuhan, belum tentu menjamin ketika meninggalkan gereja ini bisa menjaga mulutnya untuk tidak menjadi batu sandungan. Belum tentu hatinya itu kemudian diubahkan sedemikian rupa untuk bisa mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Kita butuh kerendahan hati untuk dimurnikan Tuhan. Karena jikalau tidak, lama-lama kita menjadi ranting yang kering. Sekalipun tubuh kita ada di gereja, firman Tuhan kita dengar akan berlalu begitu saja. Kita akan dicampakkan dan dibuang dan dibakar di sana. Nah, saudaraku, proses pemuritan yang dikerjakan Tuhan seringkali menyakitkan kita. Bukan berarti bahwa Tuhan menginginkan dan senang kalau kita mengalami kesakitan di dalam proses pemurnian itu. Tidak. Tetapi justru Tuhan mau memulihkan kita. Memakai kita yang tinggal di dalamnya untuk bisa memuliakan karena kita berbuah banyak. Nah, saudara, pada akhirnya kisah pokok anggur yang benar ini memberikan sebuah kebenaran bahwa berbuah itu merupakan tanggung jawab pengusaha. Merupakan tanggung jawab pengusaha yang dikatakan di sini Bapakulah pengusahanya. Kehidupan yang berbuah adalah tanggung jawab daripada Allah sendiri. Bagian kita sebagai ranting wajib untuk tinggal di dalam Dia dan membiarkan Dia yang terus membersihkan kita. Karena ini syarat untuk dapat menghasilkan buah secara optimal. Saya katakan kenapa bahwa berbuah itu adalah tanggung jawab pengusaha. Dan pengusaha itu punya pokok, yaitu Tuhan Yesus itu. Kita tidak mengatakan kalau sebuah pohon mangga itu, kalau berbuah, oh ranting pohon mangga berbuah. Enggak. Kita pasti akan berkata bahwa pohon mangga itu berbuah. Sama seperti pokok anggur ini. Pokok anggur itu berbuah. Ranting itu adalah alat di sana yang dipakai oleh Tuhan menghasilkan buah dari sang pokok ini. Saudara, sekali lagi bahwa kewajiban kita tinggal di dalam Dia. Membiarkan Dia
membersihkan diri kita. Karena itu merupakan syarat mutlak supaya engkau dan saya bisa menghasilkan buah yang optimal. Mengakhiri firman Tuhan ini, apakah kita sebagai orang percaya mau tinggal di dalam sang kebenaran itu? Sang kebenaran yang sejati yang sudah memanggil kita hari ini. Dan apakah kita rela mengalami proses pemurnian yang dikerjakan oleh Tuhan? Sekalipun proses itu menyakitkan. Saudara, mari kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita sebagai ranting itu menghasilkan buah yang banyak dari sang pokok anggur yang sejati itu? Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau sekali lagi kebenaran firman-Mu mengingatkan kami mengenai sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang kami dasarkan kepada pribadi yang sungguh-sungguh benar adanya. Relasi yang bisa kami kenali melalui kehadiran Kristus Sang Logos yang menjelma menjadi manusia. Dan itulah yang dikatakan sendiri oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menghargai otoritas daripada firman Tuhan Alkitab ini. Yang menjadi pijakan kami mengenali bergaul dengan sang alitenos itu. Supaya kehidupan kami Tuhan boleh berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa ketika kami tinggal di dunia ini yang masih bisa menjatuhkan kami, sehingga kami tergelincir melakukan kesalahan, pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Bersihkan hati kami Tuhan. Kami rela menjalaninya. Bila teguran kebenaran firman-Mu yang keras sekalipun, dengan lapang dada boleh kami terima dengan baik. Karena pemurnian yang Tuhan kerjakan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Yaitu Tuhan rindu kehidupan kami boleh berbuah secara optimal untuk menyenangkan hati-Mu. Dan untuk itulah ya Tuhan, Engkau bangga menyebut kami sebagai murid Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun berada, supaya hidup mereka terus melekat kepada sang pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus itu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, kita kembali menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kali family yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak menaikkan beberapa pokok doa. Saya akan memimpin, mendoakan, dan silakan Bapak Ibu sekalian baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing mengaminkannya. Tuhan, kami mau datang sekali lagi di hadapan-Mu, menaikkan pergumulan doa-doa kami seputar kondisi yang terjadi di sekeliling kami, bahkan dunia ini. Kami teringat ya Tuhan, untuk pandemi yang saat ini sedang melanda di India, yang menelan begitu banyak korban. Mungkin negara ini teledor, lalai, oleh karena sudah melakukan vaksinasi. Dan mereka tidak lagi menjaga protokol kesehatan. Sehingga gelombang pandemi itu kembali melanda dan mereka tidak bisa menghindar serta mengatasinya. Rumah sakit di sana begitu penuh. Pasokan oksigen sangat terbatas. Tenaga medis yang menangani mereka begitu kewalahan. Karena itu Tuhan tolong kasihani negara ini ya Tuhan. Pulihkan negara ini. Biarlah ya Tuhan, anugerah-Mu sekali lagi boleh dirasakan oleh setiap orang-orang di negara India ini. Supaya mereka boleh melihat kasih setia Tuhan di tengah pandemi yang melanda yang Tuhan izinkan ini. Untuk membentuk hati mereka. Supaya takut akan Tuhan. Di tengah kehidupan iman yang mereka pegang hari ini. Tuhan sekali lagi kiranya bermurah hati atas negeri ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan bangsa ini ya Tuhan. Pemerintah kami, ketika sebentar lagi kami akan menjalani libur panjang. Dan pemerintah sudah mengantisipasi untuk menghimbau daripada setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk tidak terburu-buru, bahkan bisa menahan diri. Tidak bertemu dengan sanak keluarga mereka. Bahkan ini sudah berlangsung 2 kali. Tetapi biarlah itu boleh ditaati. Di tengah situasi pandemi yang belum kondusif ini. Kami rindu ya Tuhan bahwa pandemi ini segera berakhir dari negeri ini. Sehingga kami boleh melakukan begitu banyak aktivitas seperti dahulu. Mungkin salah satunya kami bisa kembali duduk lagi di gereja ini bersama dengan saudara seiman kami. Tuhan ingatkan setiap penduduk di negeri ini. Supaya mereka boleh berbagian, bergandeng tangan, memerangi daripada laju COVID yang sedang melanda ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebijakan yang sudah disampaikan pemerintah. Sehingga pada tanggal 6 sampai 17 ada larangan mudik, bahkan yang membatasi pergerakan mobilitas daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ajar kami taat mendengar himbauan daripada pemerintah ini. Terima kasih Tuhan. Berkati negara kami. Berkati pemerintah ini. Berkati kota kami, gereja kami, bahkan keluarga ini.
Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kita boleh tinggal di dalam Dia, melekat untuk berbuat lepat bagi kerajaan-Nya, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Memberikan persembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam dunia dengan damai dan tetaplah melekat di dalam kebenaran yang sejati, sehingga iman kita boleh menghasilkan buah dan memuliakan namanya. Dan gini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan menyimak warta jemaat yang akan ditayangkan melalui layar Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.